Nah sobat, sebelum sobat semua memilih atau memutuskan untuk beternak, sobat semua harus tahu dulu beberapa hal agar sobat semua tidak salah memutuskan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe tentunya. Oke sobat, hari ini saya ingin membahas mengenai apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk memulai peternakan. Kita tahu bahwa ketika kita memulai usaha peternakan ini, tentu yang kita inginkan adalah profit. Kalau tidak profit, untuk apa kita memutuskan untuk memulai ternak ini? Nah, sehingga hari ini saya ingin membahas kaitannya erat dengan persiapan atau sebelum memulai ternak, memutuskan mulai ternak, itu kita harus memastikan bahwa usaha yang akan kita bangun ini adalah profit. Bagaimana caranya? Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kalkulasi, ya, kalkulasi antara pemasaran dan juga harga pakan. Karena ini sangat penting. Nah, hari ini pakan sangat mahal. Ketika kita tidak kalkulasi dengan baik, maka bukan malah untung menambah penghasilan untuk ternak kita, untuk kita sendiri pribadi, malah akan mendatangkan kerugian, mengurangi penghasilan kita sehari-hari. Jadi itu sobat. Jadi sobat semua harus cari tahu dulu. Yang pertama, bahan baku sobat semua untuk membuat pakan itu apa saja. Nah, kemudian sobat mau mengambil segmen yang mana? Sehingga setelah ketemu segmen mana yang mau diambil, contohnya misalnya pembesaran atau DOC gitu kan. Nah, sobat semua kalkulasikan antara harga pakan dengan pemasaran atau harga anak ayam atau DOC. Misalnya sobat semua mengambil segmen DOC. Nah, atau harga telur dengan DOC kalau sobat semua hanya menetaskan telur. Jadi analisis itu harus matang sobat ya, sehingga nanti sobat tidak salah ketika memutuskan untuk memulai peternakan. Saya berikan contoh, misalnya sobat semua harus menentukan segmen ternak terlebih dahulu, nah, sebelum berbicara mengenai memulai ternak itu sendiri. Jadi setelah sobat semua cari tahu harga pakan, contohnya misalnya di tempat saya itu harga jagung itu sekarang jagung pecah itu 6.500. Harga dedak bekatul yang cukup baik itu yang biasa saya pakai adalah 4.000. Nah, berarti dengan ransum seperti itu saya bisa mencampur pakan. Kalau harga yang lainnya ya misalnya seperti konsentrat dan lain-lain itu rata-rata standar. Yang penting adalah bahan baku dasarnya yaitu jagung dan dedak bekatul. Nah, setelah dicampur itu saya bisa mendapatkan ransum yang seharga 6.200 sampai 6.500 per kilo. Sehingga apa? Dengan kalkulasi itu saya bisa menghitung nanti kira-kira pakan dengan pakan segitu ketika ada produktivitas saya bisa untung atau tidak. Kemudian yang kedua adalah segmen, menentukan segmen apa yang kita akan lakukan untuk usaha ini. Contohnya misalnya kita mengambil segmen seperti saya itu dulu awalnya inginnya dari indukan sampai pedaging, tetapi tentunya memulainya tidak dari situ gitu kan. Nah, memulainya ternyata saya itu menjual telur, kemudian saya besarkan pada awalnya. Nah, ternyata itu sulit, sehingga hari ini yang saya lakukan adalah menjual DOC kemudian pembesaran. Ternyata lebih mudah. Nah, oleh karena itu ketika sobat semua sudah menentukan, oh saya ingin proyeksikan
dari mulai indukan sampai pedaging misalnya. Tapi di awal-awal saya ingin membuat indukan sampai petelur terlebih dahulu, jual telur terlebih dahulu untuk mengawali agar bisa mencari ilmu dan mencari tahu proses dari mulai pakan sampai kepada penjualan petelur. Nah, oleh karena itu sobat semua harus kalkulasi. Misalnya jual telur saja sudah untung, maka keselanjutannya juga pasti untung. Itu contohnya misalnya sobat semua memiliki 20 ekor indukan, dengan harga pakan 6.500 per kilo. Nah, katakan 6.500 per kilo. Nah, sobat semua misalnya punya 20 ekor indukan, berarti sobat semua membutuhkan pakan itu 2,4 kilo per hari. 2,4 kilo per hari. Berarti 2,4 kilo dikali 6.500. Nah, sobat semua hitung. Nah, kalau sobat semua menghasilkan telur 50% saja dari 20 itu berarti kan 10 telur. 10 telur itu dijual dengan harga 2.500 per hari. Berarti berapa? Penjualan itu berarti sekitar 25.000 per hari kalau 10 telur. Nah, 25.000 per hari. Sedangkan pakan 2,4 kilo kali 6.000 itu tidak sampai 25.000, berarti masih ada selisih keuntungan. Berarti masuk kalau sobat semua mau usaha peternakan ayam. Tentu kalau mau lebih besar keuntungan, lebih banyak kapasitas kan. Nah, itu juga disesuaikan dengan kemampuan sobat semua. Kalau sobat semua itu tidak memiliki lahan luas, tidak mampu untuk memelihara banyak dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga bisa menopang ekonomi keluarga, maka berarti tidak bisa sobat semua itu memulai peternakan itu dengan hanya bermodalkan petelur. Sobat semua harus meningkatkan lagi, seperti saya, karena lahan saya sempit, itu meningkatkan lagi menjadi anakan. Nah, anakan itu saya hitung-hitung, kalau di tempat saya dengan harga 4.000 dan dedak bekatul 4.000 dan jagung 6.500, BEP-nya itu maksimal adalah 3.000. Kalau dijual 6.000 berarti ada untung 3.000. Kalau 10 atau 20 per minggu misalnya gitu kan, berarti sobat semua sudah mengantongi 3 kali 2 60.000 per minggu misalnya gitu. Kalau cuma 30, kalau 20 ekor indukan itu hemat saya bisa 50 per minggu. Jadi 20 ekor indukan itu per minggu sobat semua bisa menghasilkan 50 sampai 60 ekor DOC. Nah, gitu. Jadi sobat semua harus kalkulasi itu. Nah, kalau misalnya sobat semua itu mendapati harga dedak itu sampai 8.000 atau 7.000 atau 6.000 gitu. Kemudian harga jagung sampai 8.000 sampai 10.000. Berarti memang tempat sobat semua itu tidak cocok untuk usaha peternakan. Jadi ketika membangun usaha itu ada tempat-tempat yang tidak cocok untuk usaha tersebut. Contohnya misalnya di daerah saya di Blitar ini misalnya mau dibangun atau mau membuat usaha pabrik minyak goreng, nggak masuk. Kenapa? Karena di sini nggak ada perkebunan sawit. Yang cocok itu di Sumatera. Kenapa? Karena memang di sini kalau kita mau mendatangkan sawit dari Sumatera sana kan kosnya tinggi, pasti ongkos produksi tinggi, harga jadi tinggi, nggak mungkin masuk. Itu. Nah, membangun pabrik minyak goreng itu dekat perkebunan sawit. Sama, kalau sobat semua ingin usaha peternakan itu di tempat yang cocok dengan usaha peternakan, di dekat tempat pabrik pakan misalnya, ya kan? Kemudian di tempat kalau masalah hasil olahan itu pasti di masyarakat sekitar itu adalah konsumennya gitu, baik itu telur, pedaging. Tapi kalau bahan baku itu kan harus dekat dengan tempat bahan baku seperti pabrik pakan misalnya gitu kan, pabrik selipan untuk dedak bekatul gitu. Jadi seperti itu ya sobat. Jadi jangan asal ketika sobat semua mau memulai ternak. Kenapa harus dianalisis dulu, Mak? Jangan sampai
ketika sobat semua memulai bukannya mendapatkan keuntungan malah untung. Nah ini menyalahkan, wah usaha ternak ayam itu pasti tidak untung. Nah ini yang jadi kesalahan, karena memang setiap usaha tidak sama di setiap tempat, berbeda. Ini faktor geologi dan faktor ketersediaan bahan baku dari usaha tersebut. Jadi begitu sobat ya. Jadi harus dipahami dulu sebelum sobat semua memutuskan untuk ternak. Itu sobat semua harus pahami dulu. Kalau rugi ya nggak usah beternak. Untuk apa beternak? Oh, rugi gitu kan. Oke. Jadi seperti itu sobat ya. Nah selanjutnya ke depan saya akan membahas mengenai kalau sobat semua sudah memutuskan untuk beternak dan kira-kira dari kalkulasi sobat semua bisa mendapatkan untung, maka prosesnya bagaimana, terus kemudian cara menentukan segmennya bagaimana, kemudian cara mempersiapkan memulai ternaknya bagaimana, itu akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.